miskin pun tidak lama di dunia. Orang sehat tidak lama di dunia, orang sakit pun tidak lama di dunia. Raja-raja tidak lama di dunia, rakyat biasa pun tidak lama di dunia. Semua kita punya rotasi waktu yang berbeda-beda. Dan semua yang menentukan waktu kita ada di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekelas para nabi sekalipun mereka tidak bisa lama ada di dunia ini. Karena apa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita bukanlah penduduk dunia yang kekal, tetapi kita adalah penduduk negeri akhirat yang kita di sana akan menjadi sebagai raja, akan menjadi penghuni tempat yang paling bahagia. Apabila dikumpulkan semua penderitaan orang-orang di dunia, ini semua tidak akan bisa mengalahkan satu orang penderitaan yang paling ringan di dalam neraka. Begitu juga sebaliknya, dikumpulkan semua kesenangan, kebahagiaan seluruh manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat, itu pun tidak bisa mengalahkan satu kenikmatan yang paling ringan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak meminta kita untuk membayar seluruh apa yang telah Allah berikan kepada kita, tetapi Allah minta kita untuk bersyukur, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan melaksanakan apa yang Allah kehendaki dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keberkahan Nabi ada di dunia ini, maka dunia ada diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keberkahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, walaupun umurnya pendek-pendek, amalnya pendek-pendek, dosanya banyak, tetapi umat pertama yang masuk surga adalah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang akan menjadi saksi nanti kepada umat-umat terdahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita terus bersalawat, kemudian hidupkan apa yang telah disunnahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak hanya mengucapkan di lisan, tetapi kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu terus berjalan, tiba-tiba yang muda semakin terus berjalan, dan kehidupan kita ini, langkah rezeki pertemuan maut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum tetap ini adalah perkara iman dan amal kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang hendak kita usahakan. Seperti satu orang ayah menyuruh anaknya pergi ke pasar belanja kebutuhan pokok, diberikan sedikit uang, kemudian anaknya berangkat ke pasar tadi. Sampai di sana si anak ini terkesan dengan suasana dan keadaan di pasar. Dilihat ada tempat main-mainan, di tempat dilihat ada minuman. Kemudian lupa anak ini, lalai dia, sehingga uang yang harusnya dibeli untuk keperluan pokok tadi dibelikan untuk keperluan-keperluan yang dia gunakan selama di tempat pasar tadi. Sehingga sudah sore hari habislah belanja uang tadi. Sehingga sudah sore hari baru diingat, ternyata tujuannya ke pasar tadi bukan untuk bermain-main di pasar tadi atau menghabiskan uang untuk jajan-jajan, tetapi untuk membeli keperluan pokok yang akan dibawa ke rumahnya kembali. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, si anak tadi dengan ketakutan mau tidak mau harus kembali ke rumah. Sampai di rumah ternyata orang tuanya bertanya, mana kebutuhan pokok yang akan kita gunakan.
Maka si anak tadi dengan ketakutan menjawab, "Wahai ayah, sesungguhnya uang yang tadi tidak sempat saya belikan untuk keperluan pokok kita, tetapi telah habis untuk jajan-jajanan, kemudian main-main." Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah apabila kita telah diberikan Allah kesempatan di dunia, tidak kita gunakan persiapan menuju kampung kita yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak memaknai rasa syukur agama kebaikan dari Allah dalam diri dia, seperti satu orang tua berjalan di jalan raya. Berjalan di jalan raya, kemudian dia berjalan kaki lewat satu orang bersepeda. Dilihat, seandainya saya punya sepeda, pasti saya tidak akan lelah berjalan kaki. Kemudian ternyata berjalan terus si yang punya kendaraan sepeda tadi. Berjalan, rupanya lewat lagi di samping yang pakai sepeda tadi kereta. Orang yang punya kendaraan sepeda motor. Kemudian terbesit lagi dalam hatinya, seandainya saya punya kereta, pasti saya tidak akan lelah mengayuh dayung-dayung sepeda. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata pengendara kereta tadi berjalan lagi, dilihat lagi ada mobil lagi lewat di samping dia hadirin. Dilihat lagi, ternyata terbesit lagi dalam hati dia, seandainya saya punya mobil, pastilah saya tidak akan kena matahari panas ketika berkendaraan, akan terlindungi dari hujan. Kemudian berjalan lagi, ternyata yang mobil tadi setelah berjalan lewat lagi pesawat di atasnya. Dalam hati dia terbesit lagi, seandainya saya punya pesawat, pasti saya bisa keluar angkasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah apabila satu orang manusia tidak ada rasa syukur di dalam dirinya, sehingga Allah tanamkan rasa ketidakcukupan dalam hati dia, kesusahan, sehingga apa yang dia miliki ini seperti tidak pernah cukup, tidak pernah kadar cukupnya dalam diri dia, sehingga hari-hari memikirkan keperluan yang akan ditinggalkan, bukan dipikirkan perkara yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Ciptaan Allah yang paling sempurna sebagai khalifah ini di dunia. Pemimpin, maka Allah jadikan, Allah tundukkan bumi ini untuk menjadi berkhidmat kepada kita. Matahari berjalan berkhidmat kepada kita, siang dan malam berkhidmat kepada kita, udara, air, semua berkhidmat kepada kita. Tujuannya ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan manusia, jin dan manusia selain untuk mengabdi kepada kami, selain untuk menyembah. Ulama kita beritahu, tidak diciptakan jin dan manusia hanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadirin cara mengenal Allah? Kita kenal dulu siapa yang, bagaimana kita hadir ke dunia ini, bagaimana ceritanya. Kita hadir ke dunia ini karena dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan karena asbab orang tua kita, banyak juga orang menikah tak punya anak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak bisa menolak tua, tidak bisa menolak waktu itu terus berjalan. Maka inilah yang harus menjadi renungan dalam diri kita. Jangan sampai terus berjalan, akhirat mendekati kita, dunia terus menjauhi kita, rupanya kita lalai mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika datang ke dunia menghadap Allah nanti, aku masih seperti yang dulu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang hari-hari dipikirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seluruh manusia sampai hari kiamat bisa terselamat dari fitnah-fitnah kehidupan yang sementara, sehingga mereka bisa selamat dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa orang yang telah sukses mengamalkan agama dengan sempurna, yakni kembali lagi kita melihat siapa orang-orang telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Orang-orang yang telah sukses adalah para anbiya, para sahabat, orang-orang soleh.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang hendak kita tiru. Bagaimana kita bisa sama seperti orang-orang yang soleh? Siapa yang akan naik kelas hadirin wa taala? Yang naik kelas adalah yang belajar mau naik kelas. Mana mungkin yang nggak mau belajar naik kelas bisa naik kelas? Inilah yang belajar masuk surga, insya Allah akan menjadi ahli surga. Yang ketiga hadirin wa taala mau ke surga tapi yang ahli neraka mana cerita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bisa ketawa-ketawa hadirin wa taala. Hari ini orang hormati kita, assalamualaikum Pak. Semua hormat kita, memuji-muji kita. Itu tapi hadirin wa taala tidak menjadi satu jaminan kita selamat atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjamin kita bagaimana tingkat ta'aluk kita kepada Allah, bagaimana wujud kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermuhasabah diri dengan momentum Ramadan kali ini. Jangan sampai berlalu bulan Ramadan kita masih seperti yang dulu. Dan mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Dan Allah beri kepahaman untuk kita. Terus beri taufik hidayah kepada kita untuk mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga diri kita, keluarga kita, kampung kita, saudara-saudara kita tidak hanya bersama-sama kita di dunia, juga bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mendatangkan pemimpin-pemimpin yang menyayangi kita, yang tidak menzalimi kita. Kita berdoa kepada Allah, pemimpin-pemimpin kita tidak hanya memimpin kita di dunia, juga memimpin kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kampung kita lahir keturunan-keturunan yang bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana caranya? Dengan kita hidupkan suasana dan pengorbanan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang petani telah mampu menghabiskan umurnya sampai 60-70 tahun di sawah saja. Kenapa hadirin wa taala? Karena ada suasana sawah, ada suasana padi, ada suasana tanaman yang subur, sehingga udah bungkuk-bungkuk pun masih mampu dia ke sawah. Begitu juga kenapa seseorang betah ke laut, padahal di laut itu taruhan nyawa di sana. Sudah sampai 70 tahun, 60 tahun pun masih sanggup dia di tengah laut sadari. Karena apa? Karena ada suasana laut, ada ikan yang enak, ada ikan yang mahal, sehingga dia sampai tua pun masih mengusahakan ikan di tengah laut. Hadirin yang dimuliakan, begitu juga orang yang bekerja di kantor betah dia sampai umur pensiun pun nggak bosan-bosan dia, yang dilihat itu aja ruangannya. Paling pindah-pindah kantornya aja, tetapi suasana kantor tetap ada. Sehingga sampai pensiun pun umurnya dia betahkan sampai habis umurnya pensiun untuk bekerja di satu kantor. Begitu juga bagaimana supaya kita bisa betah, bisa senang mengamalkan agama dengan kita hidupkan suasana dan pengorbanan agama. Insyaallah ya. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala, maka kita niat Pak. Kita niat juga untuk meluangkan masa kita yang masih ada ini. Jangan sampai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nisab kita terlewati ya Allah taala. Ini bukan untuk apa, tetapi untuk persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ganjaran-ganjaran di jalan Allah? Orang-orang yang keluar di jalan Allah, malaikat, seluruh makhluk, bahkan sampai semut di dalam lubangnya memohon kebaikan, memohon keselamatan kepada orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kata yang keluar dari lisan kita untuk mengajak manusia untuk dekat kepada Allah, itu akan diberi ganjaran ibadah 1 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu kata, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai perkara dunia ini semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan dunia ini memudahkan kita untuk taat kepada. Inilah maksud kita diantar ke dunia. Seiring berlalu waktu, kita hari ini adalah penduduk dunia. Sebentar lagi akan pasti, cepat atau lambat kita pasti akan ada di akhirat. Pertanyaannya, kita meninggalkan ini dunia dalam keadaan selamat iman kita atau tidak. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita
apapun terjadi kesalahan ya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kepada Tuhan Allah. Sungguh-sungguh masih banyak yang lain. Kalau kita berdoa, mudah-mudahan kita terus diberi taufik dan hidayah untuk bisa dipilih terus dipakai oleh Allah untuk perkara kebaikan-kebaikan. Insyaallah. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.